Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Syamsuduha M. Hum selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Dr. Usman SPD MPD selaku pembimbing 2. Yang terhormat Bapak Dr. Salam SPD MPD selaku penguji 1. Yang terhormat Ibu Sakinah Fitri SS SPD MPD selaku penguji 2. Perkenalkan, nama saya Andi Nurisna Taufik dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, angkatan 2017 dengan NIM 175104009 akan memaparkan mengenai proposal yang telah disusun dengan judul Penggunaan Eufemisme dalam Teks Berita Pelecehan Seksual tribuntimur.com. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini ada 5. Yang pertama, penggunaan majas dalam berbahasa. Setiap orang memiliki kebebasan dalam hak dan kebebasan dalam berbicara. Hak-hak tersebut dapat berupa hak menggunakan bunyi, kode, mimik, gestur, ataupun majas tertentu saat berinteraksi. Di dalam situasi dan kondisi tertentu, terdapat suatu kata yang harus ditabuhkan atau diperhalus. Misal, jika suatu kata tidak dapat dikatakan tetapi harus diungkapkan, maka pengguna bahasa akan menggantinya dengan kata lain atau menyatakannya dengan cara lain atau menggunakan majas tertentu. Sebagaimana kita ketahui bahwa majas merupakan upaya pemilihan kata yang tepat untuk digunakan agar menghidupkan suatu kata baik secara tulis ataupun lisan. Berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, terdapat 4 majas dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, majas perbandingan. Yang kedua, majas pertentangan. Yang ketiga, majas sindiran. Dan yang keempat adalah majas penegasan. Berbicara tentang majas yang memperhalus kata, maka secara bahasa majas tersebut disebut dengan majas eufemisme. Majas eufemisme ini termasuk dalam majas pertentangan. Masih banyak majas-majas lainnya yang termasuk dalam majas pertentangan, tetapi di dalam penelitian ini memfokuskan ke dalam majas eufemisme, yaitu majas untuk memperhalus kata. Penggunaan eufemisme kini tidak hanya melalui pembicaraan atau hanya melalui secara lisan, tapi kini media massa juga sudah terpengaruh oleh penggunaan eufemisme. Sebagaimana kita ketahui bahwa media massa merupakan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat. Namun kini media massa tidak hanya berbentuk cetakan saja. Kini masyarakat sudah mampu memperoleh informasi mengenai berbagai macam peristiwa yang terjadi di dalam ataupun bahkan di luar negeri hanya melalui ponsel masing-masing, yaitu secara daring. Zaman kini berita daring memang memiliki beberapa banyak manfaat karena informasi yang tersebar begitu cepat, akurat dan dinamis. Ini menurut Permana Abdullah 2020. Penggunaan eufemisme dalam teks berita biasanya digunakan untuk mengenai hal-hal yang berkonten dewasa ataupun pembicaraan sensitif, khususnya dalam teks berita pelecehan seksual, karena di dalam teks berita pelecehan seksual begitu banyak peristiwa yang dianggap erotis, vulgar, serta kurang sopan terhadap korban pelecehan dalam peristiwa tersebut. Ada 2 penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Yang pertama yaitu yang dilakukan oleh Saudara Fitriani tahun 2013 dengan judul Penggunaan Eufemisme dalam Cerkak Majalah Jayabaya. Hasil yang didapatkan oleh peneliti tersebut merupakan kata, frasa, dan klausa, sehingga kata, frasa, dan klausa eufemisme bentuk eufemisme berupa kata, frasa, dan klausa tersebut bertujuan untuk menggantikan bahasa yang dianggap kasar ke bentuk yang lain agar dipandang lebih halus. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti kaji, yaitu penelitian ini sama-sama akan mengkaji mengenai kajian eufemisme. Namun terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian tersebut, yaitu terletak di sumber datanya, yaitu sumber data didapatkan penelitian tersebut mendapatkan sumber data dalam cerkak majalah Jayabaya, sedangkan peneliti
sumber data berasal dari berita yang terbit di tribuntimur.com. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Saudara Sulistiono tahun 2016 dengan judul Struktur dan Fungsi Eufemisme dalam Rubrik Obituari Harian Kompas. Hasil dari penelitian tersebut adalah bentuk eufemisme bentuk eufemisme berupa kata, kata majemuk, idiom, klausa, dan kalimat. Adapun fungsi dari penggunaan eufemisme dalam wacana obituari itu adalah berfungsi untuk menggunakan kata yang lebih sopan, tidak menyinggung anggota keluarga serta pihak-pihak lainnya, serta menghormati objek atau jasa yang diberitakan. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian akan peneliti kaji, yaitu sama-sama mengkaji tentang penggunaan eufemisme dalam berita. Namun perbedaannya terletak pada sumber datanya. Pada penelitian tersebut sumber datanya berasal dari wacana obituari pada harian Kompas. Namun peneliti akan mengkaji tentang berita pelecehan seksual di tribuntimur.com. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang akan peneliti ungkapkan. Yang pertama, bagaimanakah bentuk penggunaan eufemisme dalam teks berita pelecehan seksual tribuntimur.com. Yang kedua adalah bagaimanakah fungsi penggunaan eufemisme dalam teks berita pelecehan seksual tribuntimur.com. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, bertujuan mendeskripsikan bentuk penggunaan eufemisme dalam teks berita pelecehan seksual tribuntimur.com. Yang kedua, mendeskripsikan fungsi penggunaan eufemisme dalam teks berita pelecehan seksual tribuntimur.com. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat baik secara teoritis ataupun praktis. Manfaat secara teoritis, yang pertama, memberikan sumbangan pemikiran kepada peneliti selanjutnya, khususnya peneliti yang akan mengkaji kajian majas eufemisme. Yang kedua, sebagai bahan referensi atau pijakan kepada peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penggunaan majas eufemisme. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdapat 6. Yang pertama yaitu majas. Majas adalah gaya bahasa yang berupa ibarat, kiasan, perumpamaan yang berfungsi memperelok makna dan pesan dari sebuah kalimat. Ini menurut Mas Rucim tahun 2017. Bahasa jurnalistik atau bahasa pers. Bahasa jurnalistik atau pers merupakan salah satu ragam bahasa dalam bahasa Indonesia dengan kekhasan diantaranya bersifat jelas, padat, sederhana, singkat, dan menarik. Ini menurut Hadi dalam Andika 2012. Adapun perbedaan LBIJ atau Laras Bahasa Indonesia Jurnalistik dengan ragam bahasa Indonesia yang lain, yaitu bersifat lebih sederhana sehingga makna dari informasi tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh halayak umum. Meluasnya media online yang semakin pesat menimbulkan pemikiran bahwa era media cetak akan segera berakhir, disertai dengan begitu banyaknya perusahaan media di Amerika yang rugi bahkan tutup, yang menyebabkan mereka berinovasi membuat media online. Begitupun di Indonesia. Ini menurut Lubis tahun 2018 terlihat jelas bahwa di Indonesia juga mulai merintis karir dari media cetak menggunakan media online.
seperti detik.com, Tempo, Republika, dan lain-lain. Sedangkan di Sulawesi Selatan kita dapat menarik contoh seperti tribuntimur.com. Di tengah kemerosotan media cetak, masih begitu banyak media-media massa yang dapat mempertahankan eksistensinya, akan tetapi juga mengikuti perkembangan zaman dengan memiliki web berita online, misalnya Tribun Timur. Tribun Timur merupakan surat kabar yang diterbitkan di Sulawesi Selatan yang sudah berdiri sejak tahun 2004, yang eksistensinya masih bisa bertahan sampai sekarang. Dengan mengikuti perkembangan zaman, memiliki alamat web berita online, maka web tersebut dinamai dengan tribuntimur.com yang dapat diakses melalui laman http://makassartribunnews.com. Eufemisme merupakan penggunaan kata yang digunakan untuk menggantikan ungkapan-ungkapan yang dianggap tidak mengenakan, terasa kasar, atau bahkan menyakitkan hati. Penggunaan eufemisme sudah sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, namun masyarakat pada umumnya kadang tidak mengenal bahwa ungkapan tersebut merupakan majas. Masyarakat kadang tidak sadar menggunakan eufemisme, namun biasanya mereka menganggap bahwa itu hanya ungkapan untuk memperhalus kata, hanya sebatas kata sopan saja. Menurut Allan dan Burrich, terdapat 16 bentuk eufemisme. Yang pertama yaitu eufemisme yang terdiri atas flipansi, metafora, memodelkan kembali, hiperbola, sirkumlokusi, flipansi, clipping, akronim, singkatan, pelesapan kata untuk menggantikan kata lain, umum ke khusus, kolokial, ekspresi figuratif, sebagian untuk keseluruhan, khusus ke umum, makna di luar pernyataan, dan jargon. Untuk fungsi eufemisme, dalam penelitian ini saya menggunakan dua pendapat. Yang pertama yaitu Wijana dalam Fitriani 2013. Dalam penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa eufemisme memiliki 5 fungsi. Yang pertama sebagai alat untuk menghaluskan ucapan, yang kedua sebagai alat untuk merahasiakan sesuatu, yang ketiga sebagai alat untuk berdiplomasi, yang keempat adalah sebagai alat untuk pendidikan, dan yang kelima adalah sebagai alat untuk menolak bahaya. Selanjutnya fungsi lain dari eufemisme menurut Laili dalam jurnal Fitriani 2013 juga. Yang pertama yaitu wacana dalam media sosial di Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu menyembunyikan fakta, menunjukkan rasa hormat, menghindari tabu, menyindir, mengungkapkan kepedulian, memberikan saran, melebih-lebihkan, menunjukkan bukti, menyampaikan informasi, menghindari kata-kata yang menimbulkan kepanikan, jijik, dan trauma, menuduh atau menyalahkan, mengkritik, ataupun memperingatkan. Bagian kerangka pikir. Setelah kita membahas tentang tinjauan pustaka tadi, maka kita telah mengetahui bahwa majas eufemisme merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk mengganti kata-kata yang dianggap kasar menjadi kata-kata yang lebih sopan atau lebih nyaman didengar. Istilah eufemisme ini tidak hanya ditemui dalam percakapan, namun sering pula kita temui dalam berbentuk teks. Salah satu contoh penggunaan eufemisme dalam teks yaitu kita dapat menemukannya dalam teks berita, khususnya berita pelecehan seksual. Metode penelitian dalam penelitian ini, yang pertama pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, artinya yaitu data yang dikumpulkan melalui ungkapan-ungkapan. Peneliti yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan fakta atau fenomena yang ada yang ditemukan dalam teks berita pelecehan seksual di tribuntimur.com. Artinya temuan-temuan dalam penelitian ini tidak berbentuk hitungan angka, melainkan mendeskripsikan hasil temuan mengenai bentuk dan fungsi penggunaan penggunaan bentuk dan fungsi eufemisme dalam tribuntimur.com. Selanjutnya adalah definisi operasional atau definisi istilah. Ada 6 definisi istilah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu majas.
Majas adalah pemanfaatan kekayaan bahasa oleh seseorang sebagai upaya untuk menimbulkan efek tertentu baik ketika bercakap ataupun menulis. Yang kedua adalah media online. Media online merupakan media digital yang merupakan media yang menyajikan informasi dengan menggunakan jaringan internet. Selanjutnya tribuntimur.com. Tribuntimur.com merupakan kanal berita daring online yang berada di Makassar atau berpusat di Makassar, dan merupakan penyedia berita-berita terupdate. Yang keempat adalah eufemisme. Eufemisme merupakan ungkapan yang digunakan sebagai upaya mengganti ungkapan-ungkapan yang tidak mengenakan, terasa kasar, memalukan atau menyakitkan hati. Selanjutnya bentuk-bentuk eufemisme. Adapun bentuk-bentuk eufemisme yaitu ekspresi figuratif, metafora, flipansi, memodelkan kembali, sirkumlokusi, clipping, akronim, singkatan, pelesapan suatu kata untuk menggantikan kata yang lain, umum ke khusus, sebagian untuk keseluruhan, hiperbola, makna di luar pernyataan, jargon, dan flipansi, kolokial. Adapun fungsi-fungsi eufemisme antara lain menutup kata, penghormatan, menjauhi tabu, menyinggung, memperlihatkan rasa kepedulian, memberikan saran, melebih-lebihkan, memperlihatkan bukti, menyampaikan informasi, menjauhi kata-kata yang dapat menimbulkan rasa jijik, trauma, menuduh atau menyalahkan, mengkritik, dan memperingatkan. Selanjutnya data dan sumber data. Data dari penelitian ini adalah bahan tertulis yaitu berupa teks yaitu teks berita pelecehan seksual tribuntimur.com yang mengandung penggunaan eufemisme baik itu bentuk ataupun fungsinya. Yang kedua yaitu sumber data. Sumber data dari penelitian ini adalah penggalan-penggalan teks berita pelecehan seksual yang ada di tribuntimur.com terbitan April hingga Agustus 2020. Jadi fokus penelitian dari penelitian ini adalah yaitu bentuk dan fungsi penggunaan eufemisme. Hal ini didasarkan pada fenomena penggunaan eufemisme dalam teks berita. Akan tetapi yang menjadi fokus penelitian di sini adalah wacana pelecehan seksual guna mengetahui bentuk serta fungsi penggunaan eufemisme dalam teks berita pelecehan seksual di tribuntimur.com terbitan April hingga Agustus 2020. Pedoman observasi. Pada pedoman observasi kita bisa lihat berdasarkan dua tabel di samping. Dua tabel tersebut yakni instrumen panduan observasi bentuk eufemisme teks berita pelecehan seksual tribuntimur.com dan instrumen panduan observasi fungsi eufemisme teks berita pelecehan seksual tribuntimur.com. Di sini yang terdapat dalam tabel yaitu hari, bulan, tanggal, dan diterbitkannya berita. Tabel selanjutnya yaitu berupa penggalan teks berita, bagian yang mengandung eufemisme dan bentuk eufemisme yang digunakan. Begitu pula pada tabel fungsi eufemisme. Dalam panduan dokumentasi yaitu berupa melakukan tangkapan layar atau screenshot penggalan teks berita pelecehan seksual di tribuntimur.com beserta judul, tanggal, bulan, serta tahun terbitnya berita tersebut. Prosedur penelitian yang pertama yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada tahap ini peneliti akan melakukan survei terlebih dahulu mengenai apakah ada tidaknya penggunaan eufemisme dalam teks berita pelecehan seksual di tribuntimur.com. Yang kedua, pembahasan atau penelusuran pustaka. Pada tahap ini peneliti memfokuskan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti mulai mengumpulkan bahan-bahan baik berupa buku, jurnal, atau artikel-artikel yang berisi teori-teori yang berkaitan dengan judul yang ingin diteliti. Lalu menentukan tujuan dari penelitian. Pada tahap ini setelah mengumpulkan referensi, maka peneliti akan melakukan penarikan tujuan dari penelitian, yaitu untuk memfokuskan apakah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Yang keempat, pengumpulan data. Pengumpulan data
Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dari penelitian kualitatif yang dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Setelah melakukan observasi, maka peneliti melakukan dokumentasi. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dokumentasi yang dimaksud di sini yaitu mengumpulkan berupa penggalan teks, tangkapan layar atau screenshot mengenai teks-teks berita pelecehan seksual yang mengandung eufemisme. Kemudian analisis dan penafsiran. Pada tahap ini, peneliti akan menganalisis mengenai bentuk dan fungsi penggunaan eufemisme dalam teks berita pelecehan seksual Tribun Timur, lalu melakukan interpretasi mengenai data yang didapatkan. Lalu yang terakhir, pelaporan. Pada tahap ini, peneliti akan merangkum atau mengintegrasikan data kualitatif yang ditemukan dalam bentuk narasi. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini ada dua, yaitu teknik dokumentasi dan teknik catat. Teknik dokumentasi yang dimaksudkan adalah mulai dari membaca jurnal, membaca dan mengumpulkan jurnal-jurnal, artikel-artikel serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang ingin dikaji. Lalu teknik catat yang dimaksud adalah peneliti akan melakukan teknik catat pada instrumen yang telah disediakan pada panduan penelitian. Analisis data, yang dimaksud dengan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu membaca teks berita, lalu mengidentifikasi penggunaan bentuk serta fungsi eufemisme dalam teks berita pelecehan seksual di tribuntimur.com, lalu mengelompokkan data yang menggunakan eufemisme, kemudian data tersebut dipaparkan kembali ke dalam bentuk tulisan dan menyimpulkan data yang dipaparkan tersebut dalam bentuk narasi. Selanjutnya, pemeriksaan keabsahan data. Yang dimaksud dengan pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini ada dua, yaitu meningkatkan ketekunan dan melakukan triangulasi. Maksud dari meningkatkan ketekunan artinya melakukan pengamatan yang lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini, maka kepastian dari data yang dihasilkan akan mudah didapatkan secara sistematis. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti, yaitu dengan rajinnya membaca buku-buku mengenai buku-buku jurnal ataupun artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji. Lalu yang kedua adalah triangulasi. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi waktu, triangulasi sumber, dan triangulasi teknik pengumpulan data yang berbeda dari metode yang dilakukan.